الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita di surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka, didiklah mereka sehingga mereka betul-betul di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai ayat menyebutkan tentang contoh-contoh bagaimana seharusnya orang tua mendidik anak-anaknya, atau seorang suami mendidik keluarganya. Di antara yang terkenal yakni kisah Luqmanul Hakim. Tetapi banyak juga kisah-kisah lain, sebagaimana kisah Ibrahim alaihissalam yang sangat menakjubkan. Kita tahu para nabi setelah beliau alaihissalam semuanya adalah anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Keberhasilan pendidikan beliau yang luar biasa. Bagaimana Ismail alaihi salatu wassalam, mereka atau beliau mendidik keluarganya seperti diabadikan, kana ya'muru ahlahu bis salati. Beliau memerintahkan keluarganya untuk salat. Ini satu bentuk pendidikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, wa innama bu'ithu mu'alliman muyassira. Akan tetapi diriku diutus sebagai seorang muallim, seorang guru, seorang pendidik yang memudahkan. Beliau adalah teladan bagi kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kelengkapan agama Islam meliputi segala sudut yang dibutuhkan oleh
manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Termasuk dalam hal ini bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita semua sepakat ingin mendapatkan anak yang saleh. Kita ingin memiliki anak-anak sebagaimana yang diidamkan oleh orang-orang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan mata. Nah, kita ingin mendapatkan pahala yang tidak terputus, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Anak Adam ketika dia meninggal terputus semua amalnya, dia nggak bisa lagi nambah kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lahu. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Baik, sebelum lanjut, al-ikhwah rahimakumullah, kira-kira orang tua dapat yang mana dari 3 itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh. Kira-kira kita dapat yang mana? Anak yang saleh. Yang lain? Nggak apa-apa, kita santai, jangan tegang-tegang. Masih pagi tegang-tegang. Dapat yang mana? Hah? Mau semua? Enak kali. Baik. Kita dapat semua. Kenapa? Ketika kita mendidik anak kita, itu sedekah jariyah. Zakatul ilmi ta'limu. Zakat sedekahnya ilmu adalah dengan mengajarkannya. Kita ngajari nggak Pak anak-anak kita? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bukankah kita orang tua mengajari anak-anaknya perkara-perkara yang bermanfaat? Perlu dipahami, ilmu yang bermanfaat tidak khusus ilmu agama. Semua yang bermanfaat, Masya Allah. Ya, para bunda mengajari anaknya mandi, mengajari bagaimana tata cara ke toilet, cara berpakaian, cara makan, semua bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Nah, maka mestinya dengan memahami hadis ini, kita lebih semangat di dalam mendidik anak-anak kita. Tidak lagi bersikap cuek, tidak peduli, lebih mementingkan urusan masing-masing dari ayah dan bunda. Tentu kita juga menginginkan
ketinggian derajat nanti di surga Allah tabaraka wa taala. Ya, ada seorang hamba dinaikkan derajatnya di surga, maka dia bertanya kepada Allah, kenapa bisa demikian ya Allah? Kenapa aku dinaikkan kedudukanku di surga? Listighfari waladika lak, karena istighfarnya anakmu untukmu. Anak-anak yang selalu mengistighfarkan orang tuanya, maka target kita ke sana. Kita pendidikan kita bagaimana menjadikan anak-anak kita hamba Allah, sehingga mereka termasuk anak-anak yang saleh, yang mendoakan kita, yang mengistighfarkan kita. Pertanyaan, anak soleh itu anak yang seperti apa? Jangan sampai nanti kita ini pengen anak soleh tapi tidak ngerti. Ya, seperti anak kecil minta ke orang tuanya, aku pengen ini, dia sebut nama tapi dia nggak ngerti barangnya kayak apa. Bapaknya juga nggak ngerti, dia hanya ngelihat milik temennya terus minta kepada kita orang tua, ayah belikan aku ini. Yang seperti apa? Ya pokoknya itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kita orang tua menginginkan anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu seperti apa indikatornya? Ada yang tahu? Jangan sampai nanti kita salah jalan loh. Anak yang soleh itu yang banyak memberikan harta untuk orang tuanya, gitu kan? Atau bagaimana? Nah, mentaati Allah dan Rasulnya. Baik. Yang lain? Baik. Ringkesnya, anak saleh indikatornya satu, memiliki akidah yang benar. Dua, ibadahnya baik. Tiga, akhlaknya mulia. Nah, itu. Dan ini berlaku umum. Kalau kita bicara akhlak misalnya, tidak sebatas akhlak kepada sesama manusia. Akhlaknya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, akhlak dia kepada Rasul, akhlak dia kepada para ulama, ya kan? Seperti itu. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun anak sudah diberi fitrah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi fitrah itu harus dijaga, dipelihara, ditumbuh kembangkan. Fitrah Islam, fitrah kecenderungan kepada perkara-perkara kebaikan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, inni khalaqtu ibadi hunafa, sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku sebagai orang yang hanif. Hanif itu orang yang condong kepada kebaikan, jauh dari kejelekan. Jadi fitrahnya anak itu senang dengan tauhid, benci dengan syirik, senang sholat, senang puasa, senang belajar, gitu loh. Jauh dari
kecenderungan terhadap perkara-perkara negatif. Nah, tapi kok anak nggak sholat? Setelah tumbuh, kenapa anak nggak mau puasa? Nggak senang dengan Al-Quran? Kok senang dengan perdukunan? Kata Rasulullah SAW, fa'abawahu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi anak itu kalau dibiarkan tanpa ada pengaruh dari luar, dia mudah menerima kebenaran karena fitrah. Maka yang pertama merusak fitrah itu adalah orang tuanya. Secara keumuman ya, orang tuanya. Maka hati-hati. Peran orang tua sangat penting. Maka orang tua harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendidik anak-anaknya, ya, supaya anak soleh itu tidak sekedar menjadi angan-angan kosong bagi dirinya. Untuk mendapatkan anak yang soleh dibutuhkan perjuangan dan kesungguhan, dibutuhkan ilmu dan keterampilan, pengorbanan waktu, pengorbanan harta. Jadi anak soleh tidak seperti orang membalik tangan, apalagi pada zaman sekarang. Tantangan orang tua itu berat. Maka ini yang harus kita lakukan. Mohon maaf ya, seperti tadi malam kita singgung, ada orang tua beneran, orang tua betulan, berarti dia memang memahami peran dan memiliki kemampuan untuk mendidik. Ada orang tua kebetulan, ya kebetulan dia jadi orang tua karena punya anak. Coba kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah mempersiapkan diri saat melakukan akad nikah? Tergambar aja enggak mungkin ya kan? Oh nanti gimana cara didik anak? Yang penting nikah aja. Nah, ini yang mestinya menjadi bekal kita. Ya banyak sih lembaga yang mengadakan kursus-kursus ya, apa, kuliah pranikah, ya kan, kuliah pranikah. Tetapi kebanyakan materinya selesai pada adab malam pertama. Malam-malam berikutnya tidak ada pembahasan. Apalagi sampai pembahasan tentang bagaimana mendidik anak. Jarang. Demikian pula tidak sedikit ya kegiatan-kegiatan parenting tetapi ala-ala barat.
Sedangkan Islam sebagai agama yang sempurna itu sudah memberikan rambu-rambu untuk diikuti. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pendidikan ini merupakan kebutuhan kemanusiaan. Masa depan satu bangsa ditentukan oleh pendidikannya. Masing-masing bangsa memiliki prinsip dan metode pendidikan sesuai dengan pandangan hidup yang diikutinya. Maka kita dapati kan masyarakat komunis beda dengan masyarakat sosialis liberalis. Maka Islam juga demikian. Masya Allah, kita punya agama yang sedemikian luar biasa. Baik. Selanjutnya, ikhwah rahimakumullah. Apa sih pendidikan itu? Apa itu pendidikan? Mungkin kalau ditanya, gambaran orang adalah pendidikan itu apa? Sekolah. Pendidikan itu apa? Guru, kan begitu. Pendidikan itu apa? Buku. Nah, disebutkan dalam Usul Tarbiyah Islamiyah karya Dr. Khalid Al-Hazimi, setelah menyebutkan beberapa pengertian dari pakar, beliau simpulkan pendidikan adalah proses pengembangan seluruh sudut kehidupan manusia menuju kesempurnaan untuk menggapai tujuan hidup dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat berdasarkan agama Islam. Saya ulang, proses mengembangkan semua sudut kehidupan manusia menuju kesempurnaan untuk menggapai tujuan hidup dan kebahagiaan dunia akhirat berdasarkan ajaran Islam. Nah, dari pengertian ini ada sekian banyak faedah, ikhwah. Pertama, pendidikan itu proses. Berarti apa? Butuh waktu. Ya kan? Butuh waktu. Karena proses. Ya. Yang kedua, butuh kesabaran. Kita tuh pengennya kan langsung jadi, nggak mau jalani proses. Butuh kesabaran. Karena dalam proses pasti akan ada sekian banyak peristiwa. Butuh perencanaan. Butuh action, pelaksanaan. Butuh kontrol. Butuh evaluasi. Itu diantara faedah dari kata proses. Maka ayah bunda, hal yang banyak terjadi kesalahan adalah apa? Kita ini tergesa, pengen segera mendapatkan anak saleh. Ya, kita ini banyak terpapar oleh sinetron. Banyak orang tua begitu. Di sinetron itu ada orang masukkan anaknya ke pondok tahfidzul Quran, tidak nyampe 5 menit sudah hafidhul Quran. Ya tak? Di sinetron kan begitu. Masukkan anaknya, tidak nyampe 5 menit sudah adegannya Pak, jadi hafidhul Quran. Padahal kita hidup di alam nyata. Ya, kita ngafal aja paling enggak kalau 1 hari 1 muka 2,5 tahun Pak. Itu pun nggak tahu mungkin atau enggak. Tapi kita pengennya instan, cepet. Nggak mau capek-capek proses.
nggak mau ngontrol, nggak mau evaluasi. Ya. Kemudian mengembangkan seluruh sudut kehidupan manusia. Ada keimanannya, ada ibadahnya, ada sosialnya, ada perasaannya, ada kejiwaannya, ada fisiknya. Ya. Nah, semua dikembangkan, bukan hanya satu saja. Nah, ini diantara kesalahannya apa? Pendidikan hanya fokus pada satu titik saja, satu sudut. Namanya pengembangan, ini juga ada tahapan. Nah, ada tahapan. Banyak orang tua tidak memahami tahap perkembangan anak dan karakteristiknya, sehingga terjadilah kesalahan dalam pelaksanaan pendidikan. Kita harus paham loh, anak usia 1 sampai 2 tahun, usia 1 hari sampai 2 tahun itu karakteristiknya apa? Karena tidak paham berapa banyak nyawa melayang. Kasus orang tua membunuh anaknya karena jengkel mendengar tangisan anaknya. Nah, memang karakteristik anak usia 1 hari sampai 2 tahun kan memang bisanya cuma nangis, nggak bisa ngomong. Lapar ya nangis, sakit nangis, ngompol nangis, nggak nyaman nangis, ya kan? Nah, ini orang tuanya jengkel, mau istirahat kok nangis aja, mbok ngomong gitu loh. Nah, ini karena apa? Nggak paham tahap perkembangan. Ya, padahal ini proses pengembangan, harus ada paham tahapan-tahapannya. Sedangkan tujuan pendidikan di dalam Islam adalah apa? Menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hari ini banyak orang tua salah menetapkan tujuan pendidikannya. Saya masih ingat ya, pesan dari kakek saya, nak, sekolah yang pinter biar besok jadi dokter. Kenapa? Karena waktu itu dokter adalah profesi yang banyak menghasilkan uang. Jadi mayoritas orang tua mendidik anaknya baik formal ataupun non formal, orientasinya cuman dunia. Untuk jadi pemimpin, punya kekayaan, kedudukan. Maka Islam tujuannya apa? Menjadikan orang itu sebagai hamba Allah, sehingga dengan itu dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Beda dengan orang-orang kafir, mereka hanya mencapai kebahagiaan duniawi. Beda dengan orang-orang sufi yang mereka hanya mencapai kebahagiaan akhirat. Nah. Dan ingat, pendidikan dijalankan dengan ajaran Islam, bukan dengan yang lainnya. Kita harus yakin bahwa metode pendidikan Islam itu yang paling baik. Maka hati-hati ya, pengelola lembaga-lembaga pendidikan, hati-hati, banyak godaan untuk menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Karena apa? Ingin mendapatkan siswa yang lebih banyak, ingin sekolahnya viral, terkenal, nah gitu. Nah, padahal hari ini tuh banyak orang tua yang menginginkan anaknya tuh sekolah Islam. Lihat aja, banyak sekolah-sekolah negeri yang sangat berkurang ini. Sekolah-sekolah swasta Islam itu yang ramai sekarang. Nah, kok kita yang sudah Islam malah pengen metode di luar Islam, aneh. Baik. Kemudian ini sampai jam berapa? Sampai subuh lagi.
Ya materinya banyak. Materinya satu buku. Ya. Ya. Jadi kita singgung sedikit ya tentang prinsip-prinsip pendidikan di dalam Islam. Ya. Yang pertama adalah meyakini bahwa hidayah di tangan Allah Ta'ala. Hidayah taufik di tangan Allah. Ini biar kita nggak stres. Ingat, tugas kita sekedar menjalankan pendidikan dengan yang baik. Adapun hasil di tangan Allah. Ya, Rasulullah guru yang paling top tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya Abu Thalib. Ya, makanya sudah. Bukan berarti kemudian kita menjalankan pendidikan ala kadarnya. Kan hidayah di tangan Allah. Nanti diajari atau enggak, nanti kalau Allah kasih hidayah dapat hidayah. Ya enggak seperti itu. Semua itu ada sebab yang harus ditempuh. Kewajiban kita apa? Menjalani sebab, hasil di tangan Allah. Yang kedua, ya, bahwa Allah itu sudah ngerti siapa orang yang dapat petunjuk, siapa orang yang disesatkan. Cuman kita tidak tahu kan gitu. Maka kewajiban kita berusaha. Yang ketiga, ada hikmah besar di balik semua ketentuan Allah Ta'ala. Ketika anak kita ya ditakdirkan mudah menerima pelajaran, itu ada hikmah besar. Sebaliknya ketika anak kita sulit atau sudah sekian lama tidak menjadi seperti yang kita harapkan, di situ juga ada hikmah besar. Kira-kira seneng mana, Pak? Ngajari anak kita Al-Fatihah sekali dua kali anak hafal, atau yang di atas 20 kali baru hafal? Seneng mana? Ya umumnya yang pertama, ya kan. Kita ini seringnya jengkel, marah, sudah 20 kali lebih gak hafal-hafal kamu ini. Ingat, ada hikmah besar. Banyak pahala tersimpan di situ kan. Kita ulangi. Ada pahala kesabaran. Ya kan? Wah, luar biasa. Paham yang seperti ini. Ya. Kemudian prinsip yang keempat, yakin bahwa Allah mampu memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi anggaplah kita memiliki anak yang kita sudah kayaknya tidak mungkin deh anakku jadi baik. Negatifnya sudah terlalu jauh. Yakin Allah mampu untuk mengembalikan anak kita sehingga tidak ada putus asa. Coba pernah mendengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Pernah dengar kisah itu? Sebelum masuk Islam, apa yang beliau ucapkan? Tidak ada orang yang paling saya benci, tidak ada orang yang paling ingin saya bunuh kecuali Muhammad. Kalau sudah seperti ini, kira-kira masuk Islam enggak? Nalar kita? Enggak kan? Tapi Allah jadikan masuk Islam. Maka jangan putus asa ya, ayah bunda, asatidzah, para guru, yakini ini. Yang kelima, lepaskan diri dari usaha dan kekuatan diri kita. Artinya jangan nisbatkan hasil kepada kita. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Ini prinsip supaya kita ini tidak ada kesombongan. Gitu. Jangan sampai anaknya hafal Quran, siapa dulu papanya? Anaknya juara, siapa dulu gurunya? Enggak, semua bihaulillah wa quwwatillah. Harus ke sana.
Ya. Kemudian ada perkara-perkara yang itu menjadi keunggulan, keistimewaan dalam pendidikan Islam. Sesungguhnya apa yang ada di dunia pendidikan secara umum itu semuanya sudah ada di dalam Islam. Bahkan saya yakin mereka itu mengambil dari Islam, cuman mereka kembangkan. Ya. Maka di antara keunggulan pendidikan Islam yang pertama adalah Rabbaniyah. Pendidikan Islam itu Rabbaniyah. Artinya apa? Sumbernya dari Allah Ta'ala, nisbat kepada Rabb Allahu Ta'ala. Ini pasti baik, pasti tepat. Kenapa? Yang mencipta adalah yang paling tahu dengan ciptaannya. Sepakat dengan kaidah ini? Kalau ada di antara kita yang punya sepeda motor merek tertentu, maka pasti akan mengikuti petunjuk pabrikannya. Kalau ada kerusakan, pasti minta petunjuk kepada pabrikannya. Sepakat kan? Kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah yang paling ngerti apa yang bawa baik untuk kita. Kalau ada manusia yang menyimpang, Allah yang paling ngerti bagaimana cara memperbaikinya. Pendidikan Islam bersandar ke sana. Rabbaniyah. Kemudian di dalam Ali Imran ayat 9 dikatakan walakin kunu rabbaniyina. Hendaknya kalian menjadi rabbani. Karena kalian mengajarkan Alkitab setelah mempelajarinya. Ini di dalam ayat ini terkandung sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Rabbani diterangkan para ulama adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Maka saat kita mendidik anak-anak, kita harus ikhlas dasarnya. Dan keikhlasan ini pengaruhnya sangat besar dalam pendidikan. Tapi kan banyak sekali orang tua yang modus. Mendidik anak itu investasi, nanti untuk dapat keuntungan. Rabbani adalah orang yang mendidik manusia dari ilmu yang kecil kepada ilmu yang besar. Berarti bertahap mendidik manusia. Nah, Rabbani adalah orang yang mendidik manusia sesuai dengan ketentuan syariat. Cara mendidiknya sesuai dengan ketentuan syariat. Ini luar biasa. Ikhlas, metode dan caranya sesuai dengan syariat. Cara mendidiknya apa? Bertahap. Tadi apa? Sesuai dengan perkembangannya. Ini. Selanjutnya yang kedua, pendidikan Islam itu adalah berprinsip keseimbangan. Ya. Menyeimbangkan orientasi akhirat dengan tetap memperhatikan dunia, menyeimbangkan jasmani rohani, mempertimbangkan individu dan masyarakat. Ya tak? Dan sebagainya, semua keseimbangan. Ini beda dengan pendidikan-pendidikan lain. Ya. Kemudian berkesinambungan. Ini kalau di dunia pendidikan ada namanya prinsip belajar sepanjang hidup. Kan gitu. Kalau di dalam Islam lebih hebat lagi. Coba sekarang saya tanya, pendidikan anak itu dimulai kapan?
Hmm? Masih dalam kandungan. Baik. Yang lain? Hah? Sebelum nikah. Oh, sebelum nikah. Ya. Maka sebetulnya apa yang kita programkan dari sekolah orang tua itu bukan hanya untuk yang sudah punya anak. Bujang-bujang itu boleh ikut juga. Karena pendidikan dalam Islam dimulai sebelum menikah. Dia harus menyolehkan dirinya, ya kan? Kalau dia soleh, dia akan dapat pasangan yang soleh, sehingga dia menjadi calon ayah dan calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. Lu banyak hal loh. Bapak-bapak ingat nggak waktu selesai akad nikah itu apa yang dilakukan? Lupa. Kayaknya perlu nikah lagi mungkin ya, untuk mengulangi ya. Biar ingat apa yang diamalkan waktu itu. Ketemu pertama apa? Ada pegang ubun-ubun istri, lalu doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha laiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan tabiatnya. Aku berlindung dari kejelekan wanita ini dan kejelekan tabiat. Kenapa kita ini calon ibu anak kita? Berarti sudah masuk unsur pendidikan. Nah, ketika mau berhubungan suami istri ada doanya kan? Apa khasiat dari doa itu? Khasiatnya apa? Kalau Allah takdirkan anak dari hubungan yang diawali dengan doa itu, la yadurruhu syaitanu abadan. Setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya. Tuh, pendidikan enggak? Sehingga ada seorang itu datang ke seorang syekh, ya syekh, bagaimana cara mendidik anak? Anakmu laki perempuan? Perempuan ya syekh. Umur berapa? 1 bulan ketinggalan kereta kamu. 1 bulan loh syekh. Iya, ketinggalan kereta 1 bulan. Ya tak? Dia marah, tapi setelah dia pulang dia merenung, ya bener juga ya. Terlambat aku. Nah, sisa kita ayo berlari mengejar ketertinggalan. Ya. Kesinambungan sampai mati loh. Pendidikan tuh sampai mati, Pak. Jadi kalau orang-orang Jawa sana itu mengatakan pendidikan selesai dengan anak menikah. Begitu anak menikah selesai merdeka. Nah, sampai mati. Dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian pendidikan Islam itu bertahap. Ya, bertahap di sini kan materi yang harus diajarkan banyak kan, ada akidah, fikih, macam-macam gitu kan. Ada skala prioritasnya, apa dulu yang harus diajarkan. Makna yang kedua bertahap apa? Sesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Oh, sepakat. Kita ini harus mengajarkan yang pertama adalah akidah. Nah, cuman permasalahannya akidah anak TK itu bobotnya seberapa? Anak SD seberapa? SMP, SMA, gampangnya begitu. Ada tahapan-tahapannya. Kan tidak mungkin kita mengajari anak TK tentang asma wa sifat. Anak-anak asma wa sifat itu apa? Mengimani nama-nama yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama Allah tanpa mentahrif, mentaktil, muntah-muntah anaknya. Ya kan? Kita ajari asma wa sifatillah langsung aja. Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman apa artinya anak-anak? Maknanya bagaimana? Terus setelah kita tahu Allah punya nama Ar-Rahman, apa yang harus kita lakukan? Gitu aja, ya kan? Nanti kalau anak SMA ya enggak seperti itu, ya kan? Ada tahapan-tahapannya.
Nanti ibadah juga gitu, sholat misalnya. Anak TK diajari sholat gimana? Diajari nggak? Diajari. Cuman materinya seperti apa? Yang penting gerakan sholat oke. Kalau hafal bacaan bagus. Perlu pakai dalil nggak waktu ngajari? Takbiratul ihram. Idza kuntum ila sholati. Bacakan hadisnya enggak? Oh, enggak perlu anak TK. Yang penting sholat tuh gini loh nak, berdiri, angkat tangan, takbir, gitu kan? Sudah selesai. Anak SD pun masih begitu. Baru SMP kasih dalil, ya kan? Anak SD itu dalilnya sederhana-sederhana. SMP lebih banyak lagi. Sholat. Ya. Kemudian yang kelima, pendidikan Islam itu komprehensif, lengkap. Tidak hanya pada satu titik. Ya. Jadi ada, kalau dalam pendidikan umum ada kognitif, afektif, psikomotorik, semuanya ada dalam Islam. Ya kan? Misalnya ketika kita mengajari anak itu sholat, apakah sekedar akademik? Anak bisa menjelaskan dan mempraktekkan tata cara sholat? Enggak cukup sampai situ. Ranah afektifnya ditekankan bahwa anak harus mengerjakan sholat setiap harinya. Gitu loh. Itu komprehensif. Demikian juga komprehensif dalam arti apa? Islam pendidikannya bersikap inklusif. Inklusif itu terbuka. Semua diajari. Laki, perempuan, budak, orang merdeka, Arab, non-Arab, anak kecil, remaja, orang tua. Bahkan orang yang mau mati pun diajari, ya. Sebenarnya Rasul ngajari Abu Thalib. Gitu? Ya. Kemudian cacat tidak cacat, semua diajari oleh Islam. Nah, kemudian yang keenam, pendidikan Islam itu apa? Berpijak pada kenyataan. Maka ini hal yang sangat penting ayah bunda. Jangan pernah menyamaratakan anak dalam mendidik mereka. Masing-masing anak punya keunikan, punya keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Maka didiklah sesuai dengan kenyataan yang ada pada mereka. Rasul pernah ditanya oleh orang tua, Rasulullah, boleh nggak aku cium istriku siang hari Ramadan saat aku sedang berpuasa? Kata Rasul, boleh, nggak apa-apa. Selesai itu, pemuda tanya, ya Rasulullah, boleh nggak aku cium istriku siang hari Ramadan saat aku sedang berpuasa? Nggak boleh. Sahabat kan, Rasul ini gimana? Pertanyaan sama kan? Cuman yang tanya beda, jawabannya beda. Mungkin bagi orang yang nggak paham bahasa kita ini, nah ini kok mencela-menceli, nggak konsisten. Boleh, nggak boleh. Nah, ini Rasul itu mengajari sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang tua boleh, wong sudah tua, syahwatnya sudah turun, lemah. Jadi kalau dia mencium, ya sudah sebatas mencium, tidak akan naik level. Gitu? Nggak akan naik level. Kalau ini pemuda dibolehkan, wah naik level nanti sampai pada pelanggaran toh, maka dilarang. Paham ya? Cobalah Bapak Ibu perhatikan putra putrinya, apalagi putra putri, sama-sama putra, sama-sama laki. Ya, yang besar dengan yang kecil itu sama enggak? Beda kan? Tipikalnya macam-macam, sifatnya macam-macam. Tapi seringnya kita memperlakukan sama, itu kesalahan. Perhatikan, itu di keluarga loh ya. Satu pabrik, bapak ibunya sama, lahir anak beda. Maka asatidzah, para guru, ya, Anda berada di kelas, jumlah anaknya banyak dari berbagai produk, tentu beda. Maka ini yang seringnya sama rata, keliru itu. Nah,
Nah, ini hal yang penting untuk kita pahami. Ini diantara nanti metode-metode yang digunakan oleh Rasul dalam mendidik adalah metode yang paling hebat. Ya. Karena terbukti sukses mendidik manusia. Hanya dalam waktu singkat 23 tahun Rasul merubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi kuntum khaira ummah. 23. Metodenya apa? Caranya bagaimana? Nah, ini harus kita pelajari bersama. Ini mestinya sebelum punya anak ya Pak ya. Mestinya. Tapi ya tidak ada kata terlambat. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, maka alhamdulillah ya kita sudah buatkan panduan untuk ayah bunda. Ini level 1 yang saya tulis ini. Yang satu ini buku level 1. Artinya level dasar. Nanti ada level-level berikutnya sedang kita proses. Ya. Di level 1 ini ada 6 tema besar Pak. Ada 6 tema. 1, pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Apa itu pendidikan? Keistimewaan pendidikan Islam, metodenya bagaimana? Terkait dengan sisi-sisi pendidikan itu. Nanti yang kedua, termasuk siapakah pendidik? Kalau ditanyakan ke kita hari ini jawabannya apa? Siapakah pendidik? Jawabannya apa? Guru, ya kan? Nah, itu nanti kita akan rubah mindsetnya. Ya. Orang tua itu pendidik, guru itu pendidik, pembantu itu pendidik, kakek neneknya itu pendidik juga. Gitu? Semua yang terlibat dalam pemeliharaan anak mereka pendidik. Coba berapa banyak mungkin ayah bunda mengalami toh, kita udah didik gini-gini, tahu-tahu datang neneknya berbeda, mempengaruhi. Itu berarti neneknya pendidik kan? Nah, sifat-sifat pendidik itu bagaimana? Apa tugasnya? Dan metode pendidikannya seperti apa? Ini materi wajib dikuasai. Tema kedua adalah tahapan perkembangan anak. Kita harus ngerti tahap perkembangan anak, karakteristiknya bagaimana. Karena apa? Dengan memahami tahap perkembangan, kita akan bisa mensikapi dengan bijak kondisi anak. Kita akan bisa mengarahkan tumbuh kembang mereka dari semua sudut kehidupannya dengan benar. Kita akan ngerti bagaimana cara nyikapi anak TK. Kita akan ngerti bagaimana nyikapi anak remaja SMA. Nah, ini kadang-kadang terjadi kekacauan. Anak TK disikapi sebagaimana anak SMA. Anak SMA diperlakukan seperti anak TK. Kacau sudah. Ini penting. Materi pokok juga. Tema ketiga adalah apa? Membangun komunikasi. Banyak orang tua itu tidak bisa komunikasi dengan anak. Ayo musyawarah nak, kita liburan mau kemana? Kumpul keluarga kan. Ayo kita rapat musyawarah. Besok liburan kita mau kemana? Kamu kemana nak? Ke pantai. Pantai lagi. Kemarin kan baru ke pantai. Kok ini. Kamu kemana? Tidak ada. Kenapa? Kan takut dimarahi kayak yang pertama tadi. Iya kan? Usul dimarahi. Loh katanya musyawarah. Bener nggak? Itu contoh ringan. Apalagi nanti dengan anak-anak yang sudah remaja Pak. SD akhir, SMP, SMA. Ini kalau tidak punya keterampilan, keahlian, terjadi jurang pemisah. Nah, ini kita sudah siapkan juga buku khusus tentang remaja. Karena banyak orang salah paham di situ, banyak problem orang tua di situ. Nah, baru kemudian nanti kan banyak di komunikasi ini kita akan ajarkan gimana sih cara dialog, gimana sih cara bertanya kepada anak, gimana cara menghadapi pertanyaan anak. Baru kemudian di pembahasan yang keempat itu adalah pokok-pokok ilmu. Bagaimana cara ngajari keimanan. Ya, pendidikan keimanan itu bagaimana caranya, apa yang harus diajarkan.
metodenya kayak apa, kemudian ibadah, akhlak, kejiwaan, akal, sosial, pengetahuan, ya, jasmani, ini paling banyak. Dan tema keempat ini tidak akan bisa diajarkan kalau 1, 2, 3 belum dikuasai. Poin kelima, problematika dan solusinya. Di sini ada 10 mungkin ya. 10 contoh problem anak. Motivasi belajar rendah. Suruh sekolah nggak mau. Atau mungkin ada juga sih problem ngompol. Sudah SD kelas 6 masih ngompolan. Nah, itu. Maka di sini kita akan terangkan bagaimana sikap menghadapi perilaku-perilaku negatif, problem-problem itu, metodenya bagaimana. Kemudian yang terakhir, lisensi pendidikan, lisensi pendidik. Di sini kita akan sebutkan beberapa poin yang harus dimiliki oleh orang tua sehingga dia layak untuk menjadi pendidik. Pernah nyari SIM, Pak? Hah? Untuk ngendarai motor, mobil harus punya SIM. Tidak punya SIM pelanggaran. Ini SIM untuk mendidik. Surat izin mendidik. Untuk dapat SIM gimana? Kita ada ujian toh? Atau dulu beli, Pak? Biasanya kalau SIM-nya beli itu ketika ngendarai motor ngawur, lampu merah dia terobos. Kenapa? Dia beli, dia kan nggak ngerti aturan-aturan. Tapi kalau orang yang jalur normal, dia akan ngerti. Oh, lampu merah itu berhenti, hijau jalan, ya kan? Terus ada tanda apa namanya? Trompet disilang. Oh, berarti tidak boleh klakson, gitu kan? Nanti di poin ke-6 ini kita analogikan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang tua dengan bagaimana orang mencari SIM. Jadi nanti lampu hijau, artinya apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Lampu merah berarti apa? Perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang tua dalam mendidik. Lampu kuning, waspada, hati-hati. Ya, kalau gambar trompet tadi apa, Pak? Trompet silang. Kan nggak boleh klakson. Berarti apa? Nggak boleh kita teriak-teriak. Nggak boleh keluar kata-kata kasar yang kaitannya dengan suara-suara. Nggak boleh marah-marah, caci maki, gitu loh maksudnya. Ini level 1. Nah, ya nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada tulisan ini sehingga membantu ayah bunda dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Baik, sampai di sini pertanyaan disimpan besok pagi. Sudah 6:30, kita acara jam 9. Masih ada waktu enggak? Kalau masih ada waktu untuk tanya jawab silakan. Fadl, kalau mau tanya jawab silakan. Atau ingin ada pekerjaan? Ya, yang mau bekerja silakan. Baik, Fadl. Apakah di dalam keseharian dunia pendidikan memberikan juga metode kepada anak-anak didik itu sehingga mereka itu taat kalau yang kita sampaikan itu seperti apa? Artinya dalam metode seperti itu bagaimana dalam mengkomunikasikan dengan anak-anak didik? Apa hanya menerapkan begitu saja seperti yang kita pahami atau bagaimana? Ya, jadi ada metode-metode yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya beliau kasih motivasi berupa keutamaan-keutamaan. Ya kan? Metode tarhib wa tarhib.
Bagaimana beliau SAW memberikan keutamaan. Kemudian yang kedua adalah apa? Dengan menakut-nakuti. Ya kan? Kalau kamu begini kamu akan dapat itu. Kalau kamu nggak lakukan kamu akibatnya seperti ini. Sehingga diharapkan dengan itu anak akan tumbuh kesadarannya lalu menjalankan apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan. Nah, persoalannya banyak orang tua itu tidak membangun kesadaran. Ya, semuanya bentuknya adalah apa? Pemaksaan, ancaman, sehingga sering muncul anak-anak di pondok itu sholatnya terjaga, tapi kok banyak perilaku negatif terjadi di pondok, pencurian, kabur, apa lagi? Ya, macam-macam lah. Padahal mereka sholat. Lah, bukankah sholat tanha 'anil fahsya wal munkar? Nah, bukankah sholat mencegah perbuatan keji dan munkar? Itu anak-anak masya Allah, sholatnya terjaga, tapi kok masih mencuri, masih berbohong dan sebagainya. Apakah ayatnya keliru? Ya tidak mungkin loh. Maksud ayatnya keliru. Cobalah diteliti. Anak itu sholat ikhlas karena Allah atas kesadarannya, atau dia sholat karena takut hukuman. Nah, kalau yang kedua ini yang terjadi, apa artinya sholat? Nggak ada manfaatnya. Maka ini yang penting harus kita bangun pada anak-anak, kesadaran untuk mengerjakan amal ketaatan, kesadaran untuk meninggalkan perilaku-perilaku negatif. Itu yang penting. Ya. Nanti juga ada pembiasaan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di samping secara teoritik kita kasih tahu aturannya begini. Kemudian tadi ada pemberian tarhib wa tarhib, ada kesempatan untuk membiasakan diri. Supaya orang itu disiplin sholat misalnya. Rasul perintahkan apa? Perintahkan anakmu sholat di usia berapa? 7 tahun. Ajari ini. Teori prakteknya diajari. Pukul di usia 10 tahun. Jadi Rasul memberi kesempatan berapa? 3 tahun anak untuk membiasakan diri menjaga sholat. 3 tahun itu cukuplah waktunya. Coba berapa kira-kira? Berapa kali dia sholat? Sehari 5 kali. 5 kali kalau kita pakai kalender Hijri Masehi kali 360. Berapa? Udah 1.500-an toh? Nah, kali 3 5.000 sekian. Kira-kira sudah terbiasa enggak? Orang sholat selama 5.000 sekian kali. Nah, cuman persoalannya banyak orang tua itu enggak peduli. Perhatiannya kurang. Alasan sibuk lah. Alasan capek lah. Masing-masing egonya tinggi. Ini yang terjadi. Padahal kalau ditanya, wah, engkau adalah buah hatiku, belahan jantungku, belahan jiwaku. Katanya begitu. Tapi ternyata untuk kepentingan si anak tidak begitu totalitas. Sibuk dengan pekerjaannya. Katanya lu saya kan kerja untuk anak juga. Mana? Ya. Maka yuk, ini anak. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai disia-siakan. Yusikumullah fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Pelajari metode-metode, pelajari prinsip-prinsip pendidikan. Toh nanti yang akan memetik adalah kita. Anak kita soleh ataupun tidak soleh,
ketika kita sudah berusaha mendidik sebaik-baiknya, selesai tanggung jawab kita. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masih ada lagi? Nah, ada Pak Lukman. Ya, mungkin hari ini kita bawa ada 4 mungkin hari ini ya. Nah, nanti kalau yang kurang ya silahkan aja nanti dihubungi. Ya. Nah, ada lagi? Nah, bagaimana metode pendidikan pendekatan orang tua kepada anak yang usia sudah kuliah dengan usia masih SD? Oh, berbeda. Metode pendekatannya seperti apa? Ya, contohnya begini. Jadi kalau anak kita udah kuliah, kita bisa memposisikan diri sebagai teman. Ya, memposisikan diri sebagai teman sehingga nanti gaya komunikasinya adalah gaya komunikasi diskusi, bukan instruksi. Kan gitu. Karena anak udah nggak mau lagi dianggap seperti anak kecil. Tapi kalau anak SD, ya gayanya adalah apa? Dialog aja, tanya jawab. Kemudian di situ kita masih memposisikan sebagai apa ya? Ya, orang tua yang melindungi, ya. Karena dia masih karakternya masih karakter anak-anak ya, anak SD itu. Tapi kalau kuliah dia sudah apa? Pemuda. Belum dewasa, pemuda. Tahap pemuda akhir. Gitu. Maka nanti karakter-karakternya harus dipahami sehingga kita bisa apa? Mensikapi dengan tepat ya. Nah, kita lihat. Jadi tadi yang kuliah ya, di antara karakternya apa? Dia memiliki semangat yang tinggi, puncak semangat, ya. Semua pengetahuan, pemikirannya berkembang cepat sekali, ya. Juga sudut emosinya berubah. Kalau anak kecil takut dengan sesuatu yang abstrak. Anak kecil takutnya kan. Tapi kalau mahasiswa takutnya dengan apa? Masa depan. Nanti aku lulus kerja apa ya? Nanti aku nikah gimana ya? Jadi ketakutannya udah berubah. Itu sudut emosional contohnya. Ya. Jadi pemuda ini juga cenderung ingin bebas. Ya. Nah, beliau sangat ingin diakui secara sosial, begitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Motivasi untuk arahannya ke negeri akhirat. Nah, kemudian kita arahkan semangat tadi untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam. Jadi anak-anak mahasiswa biasanya kritis-kritis kan, ya enggak? Atau apa ya bahasanya itu, enggak bisa diem melihat keadaan. Maka ini kita arahkan kepada hal-hal yang sifatnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Beda dengan anak-anak SD, mereka masih banyak butuh bantuan. Maka di situ pembiasaan, ya. Kemudian gaya komunikasi itu juga sekali lagi berbeda. Nah,
Maka ini nanti perlu untuk kita belajar bagaimana. Mungkin kalau anak-anak SD kan bahasanya masih bahasa tidak terlalu panjang, kemudian istilah-istilahnya tidak perlu istilah-istilah asing kan begitu. Ya, bahasa. Tapi untuk mahasiswa karena pengetahuannya mungkin bisa gaya komunikasinya menyesuaikan. Jadi intinya kita menempatkan diri sebagai teman bagi anak mahasiswa ini. Gitu. Supaya kita komunikasinya lebih baik. Begitu wallahu taala. Baik, kita cukupi ya. Selanjutnya nanti kalau mau ngobrol besok pagi. Ya, di mana tempatnya? Kafe ya. Nah, besok habis subuh. Baik, subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.